Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke mata air yang tenang. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu sepanjang malam yang baru berlalu. Jikalau kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami sepanjang hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu, serta pemagaran dan perlindungan-Mu bagi kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kekal yang indah di dalam Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fenuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya
yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, ketekunan Hana menyambut bayi Natal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setahun sudah berlalu kita telah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam Natal, dan sekarang hampir tiba waktunya lagi kita menyambut kehadiran bayi Natal di dalam hidup ini. Sama seperti Hana, bertahun-tahun menantikan kedatangan Mesias di dalam Natal sebagai penyelamat bagi umat manusia. Hana pasti banyak dikenal orang, karena setiap hari ia berada di dalam bait Allah pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Ia adalah seorang nabia yang sudah lanjut usia, yang merupakan seorang janda. Ia juga seorang yang tekun menantikan penggenapan janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang, menjadi penyelamat bagi kota Yerusalem dan penduduk di dalamnya. Besar kemungkinan ayat pegangan Hana ini adalah di dalam kitab Maleaki, pasal yang ketiga ayat yang pertama, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh tepat dan benar. Sang Mesias yang dinantikan oleh Hana selama ini telah datang. Hana bertemu dengan bayi Yesus itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita dapat belajar beberapa perkara tentang Hana sebagai teladan iman dan ketekunannya dalam menantikan kedatangan Mesias, bayi Natal ini. Yang pertama, Hana fokus hidupnya kepada Tuhan. Tidak diragukan bahwa sejak kecil Hana telah mengetahui tentang kedatangan Mesias melalui nubuatan para nabi. Ia percaya bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi pasti akan digenapi. Dalam menantikan penggenapan nubuatan para nabi ini, Hana tetap memfokuskan kehidupannya kepada Tuhan yang telah berjanji. Hana mau agar ia diperkenankan oleh Allah Bapa untuk melihat Mesias yang telah dijanjikan sebagai penyelamat dan penghibur bagi umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Hana tekun menantikan bayi Yesus di dalam Natal, di dalam kehidupannya dengan memfokuskan kehidupannya kepada janji Tuhan. Bagaimanakah dengan kita yang sedang menantikan kedatangannya kali yang kedua dalam dunia ini? Apakah kita memfokuskan kehidupan kita kepada janji Tuhan itu? Lalu yang kedua, Hana mempraktekkan disiplin rohani. Dalam penantian bayi Yesus ini, Hana selalu berdoa dan berpuasa. Artinya, ia telah menyalipkan keinginan dagingnya dalam penantian bayi Yesus Kristus agar dapat melayani Allah dengan lebih pantas di dalam kehidupannya. Dia percaya dengan tekun bersekutu dengan Tuhan adalah memberi dia pengharapan yang pasti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita juga harus menjaga disiplin rohani kita agar pengharapan kita untuk bertemu dengan Dia tidak menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh manakah komitmen kita mendisiplinkan kerohanian kita dalam penantian kedatangan Tuhan di dalam hidup ini? Apakah kita masih dekat dengan Tuhan?
Lalu yang ketiga, Hana tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan adalah ibadah yang sejati dan juga adalah kehendak Tuhan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Hana memuji Tuhan karena Tuhan telah membuat dia bertemu dengan bayi Yesus yang merupakan Mesias yang lama ia nantikan sebagai penyelamat bagi umat manusia. Dengan pertemuan secara pribadi dengan bayi Yesus ini, membuat Hana siap mati dalam keadaan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti mana Hana mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, telah mempertemukan dia dengan bayi Yesus masa akhir hidupnya, kita juga harus mengucap syukur karena kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bertemu dengan bayi Yesus, baik di dalam perayaan Natal dari tahun ke tahun, dan juga pada waktu ia datang menjemput orang yang percaya kepadanya, pada waktu nafiri dibunyikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nama Hana berarti adalah anugerah. Oleh berkat dan anugerah Allah, Tuhan Yesus diperkenankan menjelma menjadi manusia, agar umat manusia yang berdosa diselamatkan dari kehancuran dosa. Saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah kita sungguh mengucap syukur atas kehidupan yang telah dianugerahkannya kepada kita? Oleh itu marilah kita tekun menghampiri Tuhan di dalam waktu yang ada ini dengan selalu mengucap syukur kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut berkat di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu sungguh menjadi pelita dan terang bagi perjalanan kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami di dalam kami menantikan kedatangan-Mu kedua kali di dalam hidup ini, agar kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang di dalam pelayanan pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga yang melayani sebagai guru sekolah teologia, baik yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, serta jemaat Tuhan. Bapa di surga, kuatkanlah iman kami, dan berilah kami urapan, serta kekuatan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar hidup ini tetap menjadi berkat, dan tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur, karena sepanjang tahun ini, Tuhan, Engkau telah menuntun kami dengan kuat kuasa-Mu, dan kami diperkenankan oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati dan diri kami menyambut berkat di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Biarlah semua persiapan yang kami lakukan adalah mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama-Mu, serta mendatangkan berkat bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kami senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan, dimanapun kami merayakan perayaan Natal pada tahun ini. Kami percaya utusan daripada Allah memagari kami dalam persekutuan ibadah kami. Segala gangguan daripada roh-roh yang jahat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan. Kami percaya apabila kami berada di dalam Tuhan, dan Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, kami menikmati kemenangan, keselamatan di dalam Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.